penceramahnya. Ada Bu Puspitasari, terima kasih, on cam. Ada yang lain yang on cam biar menyenangkan penceramah. Ada manusia bukan gambar. Ini Mbak Reni, adakah orangnya? Ini ada Mas Ibnu Faza, ada makhluknya. Ada Bu Lia, ada Bu siapa Linda. Insya Allah. Mudah-mudahan sudah cukup ya perwakilan. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Selamat datang, telah muncul. Ada yang lain? Ya, terima kasih. Yang lain nyusul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku Temanggung, luar biasa jalankan dalam Al-Quran, luar biasa. Terima kasih. Semoga Zoom ini menjadi saksi kalau kita itu cinta Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya bicara sedikit tentang Al-Wirdul Quran. Wirdul Quran artinya wirid Al-Quran. Wirdul Quran artinya wirid Al-Quran. Jadi ibadah itu pada dasarnya dilakukan dengan dua cara. Satu mujahadah, satu riyadhah. Kalau mujahadah itu berhubungan dengan melawan hawa nafsu. Kalau riyadhah itu berhubungan dengan bekalnya, sakunya. Jadi kalau Anda di perjalanan malam itu ada proteksinya, melawan perampok. Kemudian riyadhahnya itu terus apa? Unek-unek bekal Anda itu apa? Jadi ada mujahadah itu melawan hawa nafsu dan kemaksiatan luar. Kalau hawa nafsu kemaksiatan dalamnya. Kemudian riyadhah itu adalah bekalnya, bekal yang dia bawa. Maka yang disebut riyadhah adalah al-mudawamah al-hizbi wal wirdi. Dia membiasakan wiritan tertentu yang dalam konteks kita ini adalah wirid Al-Quran. Itu aja. Jadi riyadhah itu penting kenapa? Karena sebesar apapun air volumenya, kalau sekali saja tidak membekas. Tapi kalau air itu satu tetes, tapi terus tes itu nanti bisa menembus beton atau menembus batu. Maka pentingnya wiritan itu kenapa? Karena itu lagi ingin nembus hati. Karena kalau baca Quran sekali dalam Ramadan itu tidak bisa menembus, tapi kalau tiap hari membaca itu bisa tembus. Kemudian apa sih makna al-wirdu? Al-wirdu adalah muafatu syai', memenuhi sesuatu. Kalau wirdul Quran berarti al-juz'u minhu. Jadi ada bagian dari 626 ayat itu bagian mana yang bisa Anda rutinkan. Di anal muslim yaqsudu muwafatahu, karena seorang muslim berniat memenuhi janjinya terhadap Quran wa qira'atahu dan membacanya. Atau disebut tilawah wal adkar allati yati bil insan fi awqatin muayyanah atau aqba afalil muayyan. Yaitu ada wiritan, ada kebiasaan tilawah atau zikir-zikir tertentu yang dilakukan oleh manusia muslim pada waktu tertentu. Namanya itu wirid. Wirid Quran, wirid zikir, itu termasuk wirid. Atau ayatun minal Quran tutla fi ba'di awqatin nahar awil lail, yaitu sejumlah ayat-ayat tertentu yang dibaca pada waktu siang dan malam. Ya, kalau Anda mungkin odot ya, one day one juz, itu termasuk wirid Quran.
Al-wirdul Quran, al-wirdu minal Quran, apa itu? Miqdarun ma'lumun min qiraati, yaitu kadar tertentu untuk dibaca. Itu wirid Quran. Faqad yakunu ar-rubu, bisa seperempat, awis subuh atau sepertujuh, nisfu minhu atau setengah. Jadi yang penting rutinnya, bukan masalah khusyuk atau enggak khusyuk, bisa apa enggak bisa. Jadi kalau memang padat banget jadwalnya, tetapi malam tetap dikodok, contoh biasanya baca habis subuh, ada acara duha ada acara duhur, ada acara, saya nggak sempat baca, maka Anda bisa melaksanakan sebelum tidur atau bahkan hari berikutnya double 2 kali. Berarti Anda konsisten dengan wiridan Anda. Jadi menentukan batasan tertentu untuk dilakukan, bisa dibaca, dihafalkan, ditadaburi setiap harinya berapa. Itu wirdul Quran. Ada wirdul Quran wa miqdarun minhu miqdarun muayyanun minhu yatakhidu syaksu wirdan lahu, ada kadar tertentu yang dijadikan orang tadi untuk dibaca atau dihafalkan atau juga ditadaburi, tidak harus dibaca saja. Ada wiridan, coba di keluarganya ya, pokoknya habis maghrib selalu baca Al-Mulku bersama, itu wirdul Quran. Atau setiap malam Jumat selalu baca Al-Kahfi, juga wirdul Quran. Tapi kalau dalam konteks Anda itu kayaknya tiap hari ada amalan tertentu. Kemudian dalam membaca Al-Quran ini bisa pakai lafal-lafal Al-Quran, yaitu hurufnya Anda ucapkan itu. Dibaca. Panjabil hasanati falahu asyru amsaliyat, dibaca lafal. Panjabil hasanati falahu khairu minha wa hum min faza'i yawma idin aminun. Dia baca ya. Makna sekarang, saya nggak mau membaca mushaf, saya nggak bawa Al-Quran, cuma saya dengar audio. Dengar surat Al-Qasas. Inna fir'auna ala fil ard. Wajala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabihu abnahum wa yastahyi nisahum. Innahu kana minal mufsidin. Ya, dengarkan itu. Itu termasuk tilawah maknan. Pahalanya sama juga. Atau amalan. Seperti Anda sibuk di yayasan sosial. Itu sudah masuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi wirid Quran itu bisa lafaz yang Anda lakukan ini, bisa juga berupa kebiasaan mendengar dalam sehari berapa. Pokoknya audionya selalu nyala, sehari 1 juz, 2 juz, setiap saat nyala terus dengarkan aja, itu juga tilawah. Atau memang mbahnya, bapaknya, ibunya tidak pernah atau tidak bisa baca Al-Quran, tapi dia aktivis sosial Muslim, ini termasuk bagian daripada tilawah. Tapi dalam konteks yang Anda jalankan ini lebih pada level pertama, yaitu lafadznya. Kemudian para ulama salaf itu punya tahzibul Quran biswar. Ada namanya membagi-bagi Al-Quran dengan surat-surat tertentu. Kan Anda pernah dengar ada istilah apa itu? Fami bisyaukin. Fami utawi mulut ingsun iku bisyaukin, kelawan kangen. Jadi kangen Al-Quran. Fami bisyaukin. Dari ayat-ayat, dari nama-nama surat. Contoh ya, fa. Fa. Kita baca.
sampai sebelum Al-Maidah. Mimnya kan Maidah tuh. Jadi contoh hari, biar hatamnya hari Jumat kan barokah. Sabtu dimulai. Sabtu baca Fatihah sama sampai Anisa. Itu contoh. Itu namanya fa. Fa. Mim sekarang. Al-Maidah sampai At-Taubah. Hari Ahad. Sekarang iya-nya Fani Yunus sampai Anal gitu. B itu Bani Israel atau disebut Al-Isra sama. Bani Israel sampai Al-Furqan. Shin, Syau berarti Syuara. Syau wasofat berarti sebelumnya wasofat apa Yasin. Berarti wasyara sampai Yasin. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu Syuara. Terus Kamisnya apa? Wawu. Syau. Berarti wawu wasofa disofa sampai ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innahu samiun alim. Al-Hujurat. Jumatnya surat Qaf yaitu bisyauqin Qaf sampai An-Nas. Jadi seminggu hatam sekali. Ini ulama salaf itu. Kalau Anda bisa ya bagus, tapi jangan melalaikan kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai suami. Masa waktu kerja baca Quran terus nggak baik. Waktu nyari uang ya nyari uang. Jangan di masjid terus. Jadi ini bagi orang yang sudah mapan ya. Secara hal-hal primernya mapan, nafkah, kebutuhan primernya. Tapi kalau belum mapan, Anda jangan sampai membaca Al-Quran, tapi kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai anak terlalaikan. Karena baca Quran ini levelnya berbeda dengan apa ini kayak Anda punya kewajiban, kayak sholat atau kayak sebagai suami, sebagai pilar ekonomi keluarga, harus bekerja. Gitu. Jadi tolong diprioritaskan mana yang primer, sekunder. Jadi kalau yang amalan seminggu hatam ini ya termasuk sekunder gitu loh. Karena Anda punya kewajiban yang lain. Tapi kalau Anda mampu, afdal silakan. Terus apa keutamaan wirdul Quran ini? Yang pertama apa? At-tanmiyah al-imaniyah. Mengembangkan keimanan atau menyuburkan atau meningkatkan, boleh meningkatkan keimanan. Fa'inna masalal iman billah kama salis syajara. Perumpamaan iman pada Allah seperti pohon. Illam tuta'ahad bisaqyi warrayyi aflasat wadawat. Kalau tidak disiram, kalau tidak dikasih air, maka dia akan apa ini? Kendor, aflasat, rugi, garinglah. Bahkan nihayatuha alfana wal halaka. Akan kering, kerontang, kemudian mati. Gitu juga iman. Fajaddidu alan bitilawah. Maka perbarui iman kita dengan tilawah. Ya wirid muda tiap malam al-mulku lah itu minimal. Kalau nggak bisa ya tambahi ad-duhan sama yasin sama al-waqiah. Kalau nggak bisa ya tambahi ar-Rahman. La bisyai'in min ni'ami rabbina nukadzib. Wa ahyu al-jasad bidzikri. Hidupkan jasad Anda dengan banyak zikir. Fa innal ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu kama hayy wal mayyit. Kalau pengen hidup, ya banyak zikir karena orang yang zikir itu hidup. Orang yang enggak zikir itu mati. Zikir yang terbaik adalah Quran ini kan. Qala alaihi salatu wassalam ta'ahadu hadzal Quran. Pegang tuh prinsip janjimu pada Quran. Walladzi nafsu Muhammadan biyadillah wa asyhadu tafallutan minal ibli fi uquliha. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Jadi dia itu lebih dahsyat
lompatannya daripada unta dalam ikatannya. Artinya kalau tidak diikat, untanya kabur. Begitu juga Al-Quran diikat dengan wirdul Quran, gitu, supaya tidak kabur. Itu yang pertama. Yang kedua, tajdidul yakin. Memperbarui keyakinan kita. Alladzi yu'li al-iman. Jadi, wirdul Quran itu bisa meninggikan iman. Wa yujadzir at-tauhid. Bisa membijikan, menumbuhkan tauhid, wa yahmi al-mu'taqad, dan menjaga keyakinan kita. Wa yusabbit inda mudillatil fitan, dan yang membuat kokoh ketika fitnah bertubi-tubi menghantam kita. Seperti fitnah medsos, dajjal kontemporer ya, internet. Bisa Anda minta apa saja bisa. Tanya apa saja ke Google dijawab ya. Karena itu jenis sifat dajjal, tahu apa saja. Yang jelek pun dia jawab. Karena internet nggak punya adab. Maka jangan hanya belajar pada internet karena dia tidak punya etika, tidak layak dijadikan referensi yang utama. Boleh baca, boleh mendengar ceramah para ustadz di YouTube, boleh. Tetapi harus tahu tentang silabi keilmuan, tentang kurikulum keilmuan. Jangan asal makan, nanti bisa kelelekan. Kayak bayi makan sate, bahaya. Belum waktunya. Jadi ada gradasinya. Maka tolong kawan-kawan yang suka melihat YouTube, itu harus tahu, saya ini level apa, S1, S2, S3. Jangan sampai S1 mendengarkan ceramah S3. Nanti bisa meledak. Kaget-kaget. Jadi ada silabinya, ada aturannya. Kemudian yang ketiga itu tahsilus thawab, katanya, mendapat pahala. Harfan kita bila falahu bihi hasanah. Fal hasanatu bi asyam syariah. Ini kemurahan Allah ya, satu huruf sampai dengan 10 kebaikan. Tapi jangan letterlock begitu ya. Dihitung alif lam mim. Jangan terlalu nuntut letterlock gitu, tapi ada niat, ada rasa, ada tetangga, ada keluarga. Jadi tinjauannya jangan huruf doang. Ada suara Anda mengganggu tetangga enggak? Kalau alif lam mim tapi pakai tua keras, tetangganya sakit mati, berarti membunuh tetangga itu lebih besar dosanya daripada baca Qur'anmu itu. Harus ada ada tinjauan yang lain, jangan baca Qur'an doang. Contoh alif lam mim, suaminya manggil, "Dek, dek sini, Dek, bikin teh." Wah, Qur'an Mas lebih utama, enggak boleh begitu. Taat suami itu. Ini rata-rata sudah bersuami toh. Saya kok bahas suami, maaf ya. Saya doakan yang masih jomblowati segera dapat jomblowan. Jomblowan dapat jomblowati. Allahumma amin. Sukses. Kemudian yang keempat, at-tahdzib al-khuluqi. At-tahdzib itu melatih etika. Jadi kesabarannya dengan Quran ya. Karena khuluqul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran itu. Akhlak itu ya kebiasaan yang tidak butuh energi untuk dilakukan. Anda biasa sholat duha, nggak berat ya sudah, Anda punya akhlak duha. Anda biasa tilawah, nggak berat ya, berarti Anda sudah punya akhlak Quran. Anda biasa sedekah, nggak berat ya, berarti sudah punya. Tapi kalau masih berat, tahajud berat, duha berat, tilawah berat, puasa berat, sedekah berat, berarti belum sampai pada akhlak. Itu baru masih proses, yaitu pemaksaan, kemudian jadi habit, kebiasaan, kemudian menjadi karakter. Karakter ini khuluk itu, khuluk. Jadi ada evolusi sebelum sampai pada puncak, yaitu khuluk. Kemudian yang kelima, al-ihya al-qalbi, menghidupkan hati. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Jadi hati Anda subur ya kalau dengan Al-Qur'an.
Itu suburnya hati. Jangan lupa sarapan pagi. Kalau Anda baca Quran terus nggak sarapan, ya bisa pingsan. Kalau pingsan merepotkan orang. Jadi merepotkan orang juga dosa. Anda harus sarapan. Sudah sarapan belum nih? Sarapan bisa wajib. Kalau repotin Zoomer, pegawai apa, peserta Zoomer jadi ngantar ke rumah sakit kan gitu. Jadi penting juga itu sarapan. Itu makanan fisik, makanan hatinya ya Quran, makanan logikanya yaitu ini taskif ini termasuk itu makanan. Jadi ada 3 makanan. Makan semua. Sotonya dimakan, soto apa itu di Temanggung itu sebelum SD itu ada soto kuali, ada soto kuali itu sarapan. Itu penting. Wong harganya paling 5.000 itu. Orang mangkok mek 10.000 tambah teh panas. 12.000. Keren juga itu, enggak ada di dunia harga orang mangkok 12.000. Selamat Temanggung kalau jualan murah-murah. Terus itu namanya alihya al-qalbi, ada makanan batin Quran, makanan akal ilmu seperti kajian kita ini. Makanan fisik jangan lupa teh panas, jahe panas, itu penting juga. Itu dunia Pak, bukan dunia. Segala sesuatu dunia kalau untuk akhirat itu jadi akhirat. Maka sarapan akhirat tadi itu kalau udah sarapan. Tehnya bisa teh akhirat. Ya kalau baca Quran ini akhirat tapi bisa jadi dunia. Apa orientasinya? Supaya dikira hafid Quran ya sudah, itu dunia. Atau dapat ijazah Pak, dapat hadiah ikut lomba ya sudah, itu dunia. Tapi kan instrumennya akhirat yaitu tilawah. Berikutnya asyan al-fikriyah, proteksi pemikiran. Jadi kenapa banyak orang nyeleweng? Karena dia jauh dari sumbernya. Kalau orang tilawah terus kan dekat sumbernya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Jadi ada proteksi pemikiran. Berikutnya al-intifa atau taujihi. Jadi ada namanya fungsional instruksi dari Quran. Kan selalu ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ada instruksi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasul, itu beriman, instruksi. Ya ayyuhan nasu taqullah, itu adalah bagian instruksi. Selalu ada instruksi. Fala tazalu ma'anihi tunhidu al-abda. Mana-mana Quran selalu membangkitkan seorang hamba ila Rabbi, kepada Tuhannya. Dengan janji yang indah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ta'jaj. Wa tuhadiru wa tuhawibu bi wa'idihi minal adzab rabbih. Ada juga memperingatkan hati-hati dengan ancaman Tuhan siksa. Gitu. Jadi itu namanya fungsional instruksi. Jadi selalu ada hal yang baru. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Nah, sudah itu amwat. Itu adalah bagian daripada tauji Al-Quran. Al-hifzu ad-da'awi. Nah, itu adalah bagian dari dakwah. Karena sebelum melangkah itu kan diawali dari sebuah instruksi. Cara operasional mesin apa gitu ya. Cara operasional manusia kan ada, dibaca dulu buku panduan operasionalnya yaitu Al-Quran, kemudian difahami, disesuaikan dengan tafsirnya para ulama, kemudian aplikasi. Berarti ada prosesnya, tidak langsung dibaca langsung diamalkan, tidak, tapi dibaca, dimasukkan persepsi Anda sesuai dengan persepsinya para ulama, karena yang Anda baca itu masih konsep. Perlu ada persepsi disamakan dengan yang lain. Begini enggak pemahamannya, namanya konsensus para ulama itu baru menjadi amalan atau perbuatan. Dan itu pun masih ada namanya fikih tatbik. Bagaimana cara melaksanakannya? Tidak langsung diamalkan, bahaya. Maka ada SOP itu perlu ada bagaimana cara menjalankannya itu. Kemudian ada dalil hadir, petunjuk yang selalu hadir Quran. Maka Imam Syafi'i itu mencari dalil isma itu sampai ceritanya gini.
Al-Imam Syafi'i rahimahullah wastikhrajuhu dalil al-ijma. Dia mencari dalil ijma itu min ayat Al-Qur'an, dari Quran. Bahasa usail yang ditanya oleh orang. Apa? Wa'tafaka fi manzil salat ayam. Dia itikaf di rumahnya. Dia berdiam diri di rumahnya 3 hari membaca Al-Quran. Setiap hari ada khataman 3 kali untuk mencari dalil. Gitu. Ternyata ketemu Bama yusakikir Rasulah. Gitu. Dia apa ini? Wa tabi ghairu sabil mu'minin wa li matawalla wa rusib jahannam sa'at masira. Ketemu ternyata di surat An-Nisa dalil ijma. Tapi 3 hari dia khataman. Seharinya 3 kali. Berarti 3 kali 3, 9 kali khataman dalam 3 hari. Karena mencari ad-dalil al-hadir tadi. Yang berikutnya surur al-yaumi, bahagia ya. Tilawah Quran, tirdadul adhkar, muhafadhu ala zadul yaumi. Jadi bahagia itu yaitu punya kebiasaan baik. Itu bahagia. Walaupun hatinya stres nggak apa-apa. Itu bahagia sejati ya. Memaksa diri dalam kebaikan. Aku stres Pak, yo kabeh stres ora kuwi tok, Nabi juga stres. Fala ala kabahi wa nafsaka. Lam yu'minu bihadzal hadis asafa. Nabi juga stres. Nabi hampir bunuh diri gara-gara dakwah tidak diterima. Anda juga kan stres juga. Kalau Anda ngaku nggak stres, bohong. Semua orang stres. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua stres, susah, nggak ada yang nggak stres. Yang masih jomblo, pengen dapat pasangan, nggak dapat stres. Yang nggak dapat, kok itu ya? Tuh, itu stres juga. Setelah itu, nggak punya anak. Aku nggak punya anak, stres. Punya anak, stres. Biayanya mahal, sakit anaknya. Kemudian kuliahnya mahal. Stres semua, nggak ada yang stres. Tolong nikmati kesetresan Anda sekarang ini. Para orang-orang yang stres. Tolong Anda bahagia dengan kesetresan Anda. Mana ayatnya? Mayamal su'ayyu jazabi. Siapa beramal kejahatan akan dibalas Allah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ayat ini? Takut ya Abu Bakar. Alasata merat kamu sakit kan? Alasata hasan kamu stres kan? Alasata ya, Anda kena musibah. Jadi selama Anda stres itu menghapus dosa. Maka kawan-kawan yang sering stres, sakit hati, pusing kepala, apapun musibah itu adalah menghapus dosa Anda. Silakan hamdalah yang stres-stres ini. Alhamdulillah. Karena stres bagian penghapus dosa. Itu berarti Anda harus terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya saya stres. Betul. Karena ayatnya balaqad na'lamu annaka yadiku bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud. Maka silakan berstres ya. Stres kali stres, biasanya enggak stres. Maka kalau Anda stresnya 50%, kawan Anda 100%, berarti Anda untung 50%. Kalau Anda stresnya level 30, kawan Anda stresnya 50, berarti Anda untung masih 20. Mantap kan? Kayak gitu caranya. Karena kita bersaing dalam kesetresan. Berikutnya adalah as-surur al-yabudah. Kemudian al-fahmu al-ijmai, pemahaman secara global. Li'anal mutola'ah al-yaumiyah turassikhu mafahim 'amah. Bahwasanya orang yang sering mutola'ah Quran itu bisa membuat pemahaman secara umum. Jadi sering membaca kebaikan, terpengaruh kebaikan. Kenapa sih baik itu bisa masuk dalam diri kita? Karena dibiasakan. Kenapa sih kejahatan jadi baik? Karena kejahatan itu diulang-ulang terus 1000 kali. Contoh iklan. Iklan sampo Emerald di internet itu loh, atau di TV, kan nggak pakai jilbab. Diulang-ulang terus 1000 kali, itu jadi kebiasaan. Kebiasaan tidak dianggap sebuah kejahatan, padahal jahat, buka-buka aurat. Begitu juga Al-Quran gitu loh. Masa yang jahat bisa istiqomah begitu, masa yang baik nggak mau istiqomah. Lanjut. At-tadabbur an-nafi. Nazal Quran liyu'mala bi wa yutadabbaru fattakhidhu tilawatu amalan gitu. Quran itu diturunkan untuk dilakukan dan ditadabburi. Maka ambillah tilawahnya itu sebagai amal juga. Berarti ada amal tilawati juga bisa. Amal perbuatan juga bisa. Al-wahyu tarihi, menjaga sejarah, historitas.
Jadi ada nilai-nilai kesejarahan. Wa anjalna ilaikal dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kejadian Firaun, Qarun, Namrud, apa ini namanya, Qabil Habil itu akan terulang terus. Jadi cerita itu tidak sia-sia. Aktornya ganti, cuma substansinya tetap. Ayo saya tanya, apakah sekarang masih ada Qabil dan Habil? Aku ingin jawaban dan biar ngomong sendiri capek juga nih. Gak dipersilakan lagi. Masih Ustadz. Masih Ferdi, ada. apakah sekarang ada Qabil dan Habil? Masih ada Ustadz. Sekarang masih ada Fir'aun dan Musa? Fir'aun dan Musa masih, tapi dengan nama yang berbeda. Dengan orang yang berbeda, tokohnya berbeda. Erli, kamu ikut Musa apa ikut Fir'aun? Ustadz. Seperti itu. Jadi menganggap Quran itu kitab cerita-cerita dulu. Bukan, itu cerita sekarang juga. Korunnya masih ada, Hamannya masih ada, Nabi Muhammadnya masih ada, Musanya masih ada, semuanya masih ada. Ganti peran, ganti aktor. Tetapi substansinya masih ada. Silakan bermusa-musa, silakan bermuhammad-muhammad, silakan beribrahim-ibrahim dibakar loh. Silakan berlukman-lukman diejek loh. Tetap ada kisahnya. Silakan berbahagialah kalau peran Anda sebagai peran para nabi. Itu. Terus At-Tisa sudah memperluas wawasan atas Al-Qur'an ini. Bisa menjadi inspirator untuk punya karya ilmiah gitu. Kawan-kawan ya. Kalau pengen punya karya silakan banyak baca Quran. Nanti ada inspirasi catat. Nanti catat. Ya. Maka Syafi'i mengatakan, lamma aratu imla tasnifi ahkamil Quran, qara'tul Quran mi'ata marrah. Ketika aku ingin menulis tentang hukum Al-Quran, maka aku baca Quran 100 kali ya gitu. Saya kira ini sudah selesai. Kalau boleh langsung pamit. Kalau ada yang tanya silahkan. Syukran subhanakallah hamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Kasban dengan taujih Qur'aninya tadi. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dari chat juga boleh. Ada mungkin? Oke, jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Kasban atas taujihnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan dan membawa keberkahan kepada kita semua. Jazakumullah khair, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dari kami sebagai panitia. Terima kasih kepada Ustadz Kasban. Monggo jika ingin meninggalkan Zoom-nya, setelah ini silakan kepada peserta silakan dilanjutkan dengan aktivitasnya, bisa setoran hafalan atau melanjutkan tilawahnya. Nanti jam 12 ya, kita break untuk isoma sampai jam 12:30 dan dilanjut dengan halaqah Quran. Kita bertemu lagi jam 3:30 sore untuk penutupan. Oh ya, ya. Terima kasih kembali kepada Ustadz Kasban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.